Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Untuk kali ini Bang Satrio akan melanjutkan serial Lucifer Season 3 episode 22. Oke, tanpa basa-basi lagi, sekuil langsung ke filmnya. Di episode 22, scene diawali dengan sedikit keributan di belakang layar dalam acara kontes anjing bergengsi. Saat giliran anjing yang bernama Cornelia, panitia menemukan pemilik Cornelia sudah tak bernyawa di dalam ruangannya. Di kantor kepolisian, Ella sangat gembira mendengar pernikahan Chloe dengan Letnan Marcus akan berlangsung dalam 3 minggu lagi. Di sini, Ella memiliki permintaan kepada Chloe untuk mengadakan pesta lajang sebelum hari H. Setelah Chloe setuju dengan permintaan Ella, Chloe pun menemui calon suaminya yaitu Letnan Marcus untuk membahas mengenai persiapan pernikahan mereka. Karena lagi di mabuk asmara dan ingin memanjakan calon istrinya, Letnan Marcus pun menyarankan Chloe untuk mengambil cuti beberapa hari. Di Lux, Amy Needle sangat terkejut mendengar jika Chloe menerima lamaran Letnan Marcus. Lucifer sendiri juga belum percaya dengan hal itu dan masih kebingungan bagaimana Chloe mengambil keputusan dalam hidupnya. Di sini Amy Needle pun mengatakan jika hal itu tidak boleh terjadi karena kehendak Tuhan Chloe berada di jalan Lucifer. Akhirnya Lucifer dan Amy Needle pun sepakat untuk menggagalkan pernikahan Chloe dengan Letnan Marcus. Pertama, Lucifer akan mencoba memahami alasan Chloe mau menikahi Letnan Marcus dan membuatnya sadar jika sudah salah dalam memilih. Sedangkan Amy Needle sendiri akan memikirkan suatu cara agar rencana mereka bisa berhasil. Di kantor kepolisian, Lucifer menemui Chloe dan langsung memberikan tes kepribadian untuk bisa memahami Chloe. Sayangnya, Chloe kurang tertarik dengan hal itu dan justru mengatakan dia akan cuti untuk beberapa hari. Selama dia cuti, Chloe meminta Lucifer untuk menangani kasus bersama dengan Dan. Tiba di lokasi TKP dan merasa gila mendengar Lucifer yang terus berbicara mengenai keputusan Chloe menikahi Letnan Marcus. Dalam kasus kali ini, korban bernama Francis Hoffman yang tewas akibat hantaman benda tumpul. Dan jejak anjing kaki tersebut adalah milik Cornelia yang sekarang masih menghilang. Saat Ella pergi untuk menyiapkan pesta lajang dan meminta Lucifer fokus pada kasus kali ini selayaknya Chloe saat bertugas. Ucapan Dan justru membuat Lucifer berpikir jika dia harus menjadi Chloe agar bisa memahami pemikiran detektif Chloe. Saat Dan serta Lucifer bertemu dengan suami Francis yang bernama Frederick, terlihat jika mereka berdua masih kurang dalam bekerja sama selayaknya partner. Frederick mengatakan jika beberapa hari yang lalu Francis sempat bertengkar dengan seseorang di pusat pelatihan anjing hanya gara-gara berebut tempat parkir. Di kantor kepolisian, Messi mendatangi Letnan Marcus karena mendengar pernikahan tersebut. Tapi alasan Letnan Marcus menikahi Chloe karena tanda kutukannya muncul kembali. Saat Ella masuk dan meminta bantuan Messi mengenai pesta lajang, terlihat jika tanda kutukan Letnan Marcus palsu. Kelihatannya hal itu dilakukan Letnan Marcus hanya untuk membohongi Messi. Di ruang rapat, Messi dan Ella terkejut melihat rencana pernikahan Chloe seperti rencana pembunuhan. Di sini Ella menyampaikan jika Messi juga akan ikut membantu dalam pesta lajang yang akan mereka adakan. Selain itu, Ella juga meminta Chloe untuk rileks sembari mengurus gaun miliknya. Saat di perjalanan, Dan mendapat telepon dari Ella yang mengatakan jika hasil pelacakan dari plat nomor mobil diketahui orang yang bertengkar dengan Francis adalah mantan napi bernama Vincent. Dan pun segera meminta Lucifer untuk bergegas, namun Lucifer tidak ingin melampaui batas kecepatan selayaknya detektif Chloe. Merasa jengkel Dan mengatakan kenapa Lucifer tidak langsung bertanya kepada Chloe kenapa memilih Letnan Marcus. Sayangnya Lucifer tidak mau melakukan hal seperti itu. Seperti biasa, Amy Needle menemui Charlotte untuk meminta bantuan. Di sini Charlotte dengan senang hati membantu demi menyenangkan Tuhan dan mendapat pahala. Rencananya Amy Needle akan menemui Letnan Marcus dan mempengaruhi pemikirannya, sedangkan Charlotte akan menemui Chloe dan memunculkan rasa keraguan dari dalam diri Chloe di saat pesta lajang berlangsung. Lucifer serta Dan tiba di sebuah tempat judi yang sudah dikenal oleh Lucifer. Tapi untuk masuk mendapatkan informasi, Lucifer membutuhkan seseorang yang seperti dirinya. Akhirnya Lucifer pun mendorong Dan masuk ke dalam lalu meminta Dan untuk menjadi selayaknya Lucifer. Awalnya Dan sangat ragu ketika seorang pria menghampirinya. Saat Dan hendak mengambil rencana dan senjatanya, ternyata Lucifer sudah mengambil keduanya. Dengan segepok uang, Dan pun disambut di dalam permainan. Dengan sangat antusias, Chloe mengikuti Messi yang menuntunnya ke pesta lajang. Sayangnya, ekspektasi Chloe terlalu tinggi, karena dalam pesta tersebut tidak ada penari telanjang dan tidak ada minuman beralkohol. Yang ada di sana hanya Trixie, Dr. Linda, Ella, dan juga Charlotte.
di dalam permainannya dan mulai menggali informasi dari Vincent yang baru datang di sini dan melihat bekas gigitan anjing di tangan Vincent dan mencoba untuk memancing Vincent menceritakan mengenai hal tersebut. Sayangnya belum sempat Vincent bercerita, Lucifer langsung mendobrak masuk ditemani oleh tim SWAT dan pun sangat terpukau atas tindakan bodoh Lucifer. Kembali di pesta lajang, di sini Charlotte menemukan Ella yang tengah sibuk mencari minuman beralkohol. Charlotte mengatakan jika Ella tidak akan menemukannya karena Messi menyusun pesta lajang dengan kegiatan seperti merias kuku, meditasi, dan lain sebagainya. Dr. Linda pun muncul dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya direncanakan oleh Messi. Sembari mereka melihat Chloe yang tengah berbincang dengan Messi, di sini Charlotte pun memiliki ide yang lebih menyenangkan. Di Lux, Letnan Marcus datang atas permintaan Amy Needle. Di sini Amy Needle mulai mempengaruhi pikiran Letnan Marcus dengan kata-katanya. Melihat ekspresi Letnan Marcus, nampaknya semua hal yang disampaikan Amy Needle mulai sedikit besar berpengaruh. Di pesta lajang, Chloe dan Dr. Linda tengah menggunakan tisu toilet untuk menentukan gaya gaun pengantin untuk Chloe. Dr. Linda lalu menyadari jika pesta ini bukan untuk bersenang-senang, melainkan Messi menggunakan pesta ini untuk menyiksa mereka. Di sini tiba-tiba terdengar suara orang mengetuk pintu dan mereka semua berlari keluar dan mendapati bus pesta sudah berada di sana. Mungkin inilah ide menyenangkan yang dimaksud oleh Charlotte. Di ruang interogasi, Vincent membantah jika dia telah membunuh Francis. Vincent menceritakan jika luka gigitan di tangannya berasal dari anjing yang dia latih bernama Elliot. Vincent bercerita jika dia mulai menyukai anjing semenjak dia di penjara. Dan setelah keluar dari penjara, Vincent mengikut sertakan Elliot di dalam perlombaan atas nama orang lain. Dan pertengkaran Vincent dengan Francis terjadi karena merebutkan hak asuh anak Elliot dan Cornelia. Intinya, anjing Vincent menghamili anjing Francis dan kedua pemilik bertengkar demi mendapatkan hak asuh dari anak anjing tersebut. Jelas sekali jika permasalahan tersebut bukanlah hanya karena hak asuh tapi juga karena uang. Karena anak anjing dari indukan yang berkualitas memiliki nilai jual yang sangat mahal. Di dalam bus mereka semua terlihat sangat asyik menikmati pesta. Tapi sebaliknya, Messi mengatakan kepada Ella dan Charlotte jika dia tidak menginginkan pesta seperti ini hingga pernikahan Chloe dan Letnan Marcus terjadi. Messi pun ditambah kesal dengan munculnya beberapa pria telanjang dada yang ikut bergabung dalam pesta. Dan ternyata pria-pria tersebut adalah klien Charlotte. Pesta pun tambah meriah dan Messi tambah emosi menahan amarah. Lucifer serta Dan lalu menemui dokter hewan yang bertugas memeriksa semua anjing sebelum melakukan kontes. Sayangnya, Dr. Valerie yang bertugas memeriksa tidak mengetahui apa yang dimaksud oleh Lucifer serta Dan. Tanpa membuang waktu lagi, kali ini Lucifer langsung menggunakan kekuatannya pada Dr. Valerie. Tapi anehnya, justru asisten Dr. Valerie yang terkena kekuatan Lucifer. Sang asisten mengungkapkan jika dia sangat menantikan bayi anjing dari Cornelia. Singkat cerita, pada saat kontes akan berlangsung, asisten Dr. Valerie datang ke kamar Francis dan menemukan Francis sudah tak bernyawa. Karena gaji yang dia dapat selama bekerja dengan Dr. Valerie relatif sedikit, si asisten pun membawa Corelina pergi dan menyembunyikannya. Di sini Lucifer pun langsung menyatakan si asisten sebagai tersangka. Tapi Dan merasa jika asisten ini bukanlah pelaku yang sebenarnya. Di dalam bus, Charlotte mulai mempengaruhi Chloe yang sudah sedikit mulai mabuk. Charlotte mulai bertanya bagaimana perasaan Chloe kepada Letnan Marcus. Alasan apa yang membuat Chloe memilih Letnan Marcus? Selain itu, Charlotte juga menyampaikan jika tingkat perceraian di Los Angeles sangatlah tinggi. Sementara itu, keributan terjadi antara Messi dengan Dr. Linda. Dr. Linda tidak terima pria-pria tersebut dikeluarkan dari dalam bus. Karena situasi semakin tidak kondusif, Ella pun meminta semuanya untuk turun kecuali Chloe. Di perjalanan menuju kantor kepolisian, Lucifer masih kesal karena belum mengetahui kenapa Chloe memilih Letnan Marcus. Dan pun menduga jika Lucifer tidak mau bertanya langsung ke Chloe mengenai hal itu karena Lucifer memiliki rasa ketakutan di dalam dirinya. Lucifer pun membalas bukankah Dan juga takut untuk bertanya hal seperti itu kepada Charlotte. Karena semenjak Dan mengungkapkan rasa kepada Charlotte, hingga saat ini Charlotte belum memberikan respon yang berarti. Di pinggir jalan, Ella mencoba menenangkan situasi dengan mengajak mereka semua untuk membuat tato palsu. Sama seperti yang dilakukan Letnan Marcus beberapa hari yang lalu. Di sini Messi pun menyadari jika tato palsu yang dimaksud adalah tanda kutukan milik Letnan Marcus. Menyadari hal itu, Messi langsung bergegas pergi sedangkan Chloe juga pergi dengan bus pestanya. Di kantor kepolisian, Dan menemui Lucifer serta Cornelia dengan kekacauan yang terjadi. Tak berselang lama di sini Frederick datang untuk mengambil Cornelia. Sebelum itu, Frederick juga mengucapkan terima kasih dan juga baru mengetahui jika Cornelia dalam keadaan hamil.
Setelah Frederick menandatangani surat serah terima, Cornelia justru enggan diajak pergi oleh Frederick hingga Frederick harus memaksanya. Di sini Dan pun menyadari sesuatu dan pergi begitu saja. Di dalam bus, Chloe disapa oleh sopir bus yang sedari tadi mendengar dan mengamati Chloe dari kamera CCTV. Di sini, Chloe langsung curhat jika dia masih bingung dengan keputusan yang dia ambil untuk menikahi seorang pria. Si sopir pun memberikan saran jika Chloe harus memastikan hal itu dengan bertanya kepada dirinya sendiri, apa yang diinginkan oleh hatinya dan apa yang diinginkan oleh dirinya. Di kantor kepolisian, Lucifer menemukan kejanggalan jika tanda tangan Frederick cocok dengan orang yang menandatangani pemeriksaan Cornelia. Padahal sebelumnya Frederick mengatakan jika dia tidak mengetahui bahwa Cornelia tengah hamil. Saat Frederick tiba di rumah dengan Cornelia, di sini Frederick dikejutkan dengan Dan yang sudah menunggu seperti kebiasaan Lucifer biasanya. Sayangnya di sini Dan justru terpojok karena ditodong senjata oleh Frederick. Frederick lantas mengatakan jika semua ini adalah kecelakaan. Frederick merasa terabaikan karena Francis lebih mencintai Cornelia daripada dirinya. Ditambah saat Cornelia hamil, Frederick pun bertengkar dengan Francis hingga menyebabkan Francis terjatuh dan tewas di tempat. Setelah bercerita, Frederick pun berniat untuk menembak Dan bertepatan dengan Lucifer yang masuk mendobrak pintu dengan beberapa anggota yang lain. Lucifer pun langsung mengomeli Dan yang bertindak sesuka hati tanpa memikirkan dirinya yang dihadapkan dengan berkas dan barang bukti. Akhirnya di sini Lucifer menyadari jika hal itulah yang dirasakan Chloe selama berpartner dengan dirinya. Di rumah Chloe, Messi mendatangi Letnan Marcus untuk membunuhnya. Messi sudah mengetahui jika tanda kutukan itu palsu. Sayangnya di sini Messi bergegas pergi mengetahui Chloe sudah pulang ke rumah. Tanpa diduga Letnan Marcus, di sini Chloe pulang dan mengutarakan isi hatinya dan membatalkan rencana pernikahan mereka. Di sisi lain, Dan menemui Charlotte untuk mengalahkan ketakutan dalam dirinya dan mengatakan jika dia sangat ingin memiliki Charlotte seutuhnya, begitu juga konsekuensinya jika Charlotte menolak. Mendengar hal itu, Charlotte pun tersenyum dan langsung mencium Dan. Pagi hari di kantor kepolisian, di sini Lucifer datang dan menyadari jika tidak ada cincin di jari Chloe. Chloe pun mengatakan jika dia membatalkan pernikahannya dengan Letnan Marcus. Setelah itu, Chloe langsung mengajak Lucifer untuk pergi menangani kasus baru. Lucifer pun menyambut hal itu dengan sangat bersemangat karena semua akan kembali normal tanpa ada gangguan dari Letnan Marcus. Di sini juga terlihat jika Letnan Marcus tengah mengawasi Chloe dan Lucifer dengan ekspresi yang tidak senang. Dan episode 22 pun berakhir. Tunggu kelanjutannya hanya di channel Bangsa Trio. Terima kasih semua, Bangsa Trio di sini. See you next clip. Bye bye.